Jaga Berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ekredis Channel, semoga kalian selalu diberikan kesehatan, murah rezeki, dan panjang umur. Amin. Masih bersama saya, Salsa Heurunisa. Di episode kali ini, narator kami akan menceritakan kisah nyata horor yang dialami oleh subscriber kami di Gunung Galunggung. Seperti apa ceritanya? Simak terus di Ekstradisi Misteri. Kisah nyata ini terjadi sudah lama, dan kisah nyata horor ini dialami di Gunung Galunggung yang pernah meletus sekitar tahun 1982 yang lalu. Dulu Gunung Galunggung bukan tempat wisata seperti sekarang. Paling ada 1 atau 2 orang yang sengaja main untuk melihat kawah bekas letusan gunung tersebut. Selain kawah bekas letusan, ada juga sungai-sungai kecil yang mengalir berupa air panas dan mengandung belerang. Nah, air belerang itu dulu diyakini bisa mengobati gatal-gatal atau penyakit kulit lainnya. Sehingga banyak orang yang datang untuk sekedar mandi atau berendam di aliran sungai-sungai kecil itu, dengan tujuan mengobati penyakit kulitnya. Namun untuk menemukan aliran sungai yang berbau belerang itu, memang kita harus naik atau mendaki ke puncak atau sekitaran kawah bekas letusan tersebut. Nah, pemirsa, inilah awal kisahnya. Sebut saja namaku Dede, usiaku waktu itu 19 tahun. Dan aku punya kakak, sebut saja namanya Tisna, usianya 30 tahun waktu itu. Kang Tisna punya penyakit kulit gatal-gatal yang sudah diidapnya selama 2 tahun. Pada suatu hari Kang Tisna ada yang menyarankan untuk mencoba mandi di air belerang yang ada di Gunung Galunggung. Lalu Kang Tisna mengajakku untuk pergi ke Gunung Galunggung tersebut, dan aku pun mengajak 2 temanku, yaitu Cucu dan juga Toto. Lalu kami sepakat berangkat hari Kamis jam 10 pagi. Gunung Galunggung memang terlihat dari kampungku, sehingga aku berpikiran bisa dicapai selama 3 atau 4 jam. Jadi kami semua membawa bekal seadanya, karena sorenya pasti pulang kembali. Nah, hari Kamis jam 8, kami semua memasukkan bawaan seperti beras, ikan asin, mie instan, dan minuman cemilan lainnya buat di jalan. Dan tak lupa kami juga membawa kastrol atau panci buat masak liwet. Dan semua bawaan atau logistik itu dimasukkan ke tas masing-masing. Dan kami pun membawa 4 botol air mineral. Singkat cerita, setelah semuanya siap, jam 10, kami berempat berangkat dari rumah. Kami naik kendaraan umum menuju Terminal Indihiyang. Setelah sampai di Terminal Indihiyang, kami pun berjalan menuju Gunung Galunggung. Kami pun melewati beberapa perkampungan. Tak terasa pas adzan zuhur, kami sudah nyampe di kaki Gunung Galunggung dan siap untuk mendaki atau menjelajahi rimbunnya belantara Galunggung. Kami berjalan mengikuti jalan setapak yang licin dan rimbun dengan rumput-rumput liar. Kami berjalan sambil bercanda sehingga kami tidak terlalu merasakan lelah. Selama perjalanan kami tidak bertemu dengan siapapun. Entah karena memang tidak ada yang ke gunung atau jalan yang kami ikuti bukan jalan utama menuju ke Gunung Galunggung. Tanpa pikiran apa-apa, kami pun terus mengikuti jalan setapak itu. Kadang kami istirahat sambil makan cemilan dan berbincang-bincang. Lalu Kang Tisna berpesan,
Hati-hati, jangan boros minumnya. Jangan sampai kita kehabisan air minum. Sedangkan kita tidak tahu berapa jam lagi kita nyampe ke kawah, ucap Kang Tisna menekankan. Dan kami pun minum secukupnya saja karena memang kami masing-masing membawa 1 botol air minum ukuran 1 liter. Setelah dirasa cukup istirahat, kami pun meneruskan pendakian. Kang Tisna di depan, aku, Toto, dan Cucu di belakang. Seperti biasa, Cucu sambil jalan nyanyi-nyanyi sehingga kami merasa terhibur dan tidak terlalu capek. Sekitar 1 jam berjalan, tiba-tiba kami bertemu kakek-kakek yang tidak terlalu tua, namun rambutnya sudah beruban putih semua. Memakai baju layaknya petani, menenteng lodong dari pohon bambu yang biasa dipakai orang menyadap air nira. Dan kakek itu datang dari rimbunan yang ada di samping jalan yang kami lewati. Awalnya kami kaget dengan kedatangan kakek tersebut. Si kakek mendekati kami, lalu si kakek berkata, Kalian mau kemana? Kami mau ke kawah, Kek, jawab Kang Tisna. Boleh enggak kakek minta air buat mengisi lodong ini, pinta si kakek sambil menyodorkan lodong yang dibawanya. Kami semua saling berpandangan satu sama lain. Lalu Kang Tisna kembali menjawab, Maaf, Kek, kami membawa air minum cuma sedikit. Takutnya kami kekurangan buat di jalan, Kek. Lalu si kakek menjawab, Ya sudah, tidak apa-apa. Kakek cuma menguji kalian. Kalian hati-hati ya, ucap si kakek dengan nada sinis sambil pergi meninggalkan kami. Saat itu kami merasa heran dengan apa yang diucapkan si kakek tersebut. Lalu kami pun meneruskan perjalanan. Hari itu matahari terasa sangat terik, sedangkan pendakian kami masih belum sampai ke tujuan. Dan sepanjang perjalanan kami tidak menemukan petunjuk jalan yang menuju ke kawah Gunung Galunggung. Ditambah kami belum pernah ke kawah atau mendaki ke gunung tersebut. Kami semua hanya mengandalkan dan mengikuti jalan setapak itu. Setelah cukup lama berjalan, kami semua dikejutkan melihat bungkus-bungkus makanan ringan bekas kami makan tadi waktu istirahat. Dan aku sendiri kaget melihat pohon yang aku pakai bersandar waktu istirahat itu. Padahal kami sudah cukup jauh berjalan setelah istirahat itu. Tapi kenapa kami semua kembali ke tempat itu? Kami semua hanya bengong dengan kejadian itu. Kami hanya berpikir kalau kami salah mengambil jalan, sehingga kami hanya berputar di tempat itu lagi. Dan kami pun meneruskan perjalanan kembali. Kali ini kami semua mulai merasakan lelah. Kami tidak lagi bercanda seperti awal pendakian, karena rasa lelah membuat kami semua diam saat berjalan. Air yang kami bawa pun masing-masing sudah habis, karena rasa haus yang membuat kami terus-terusan minum. Kang Tisna pun berkata, Mudah-mudahan di atas sana ada sumber mata air ya, ucapnya menenangkan. Lalu tak berapa lama kami pun sampai di pelataran yang cukup datar, dan kami semua beranggapan kalau itu adalah puncaknya Gunung Galunggung. Dan kami perkirakan waktu itu pukul 4 sore. Lalu kami pun istirahat di tempat itu, merebahkan tubuh di atas rumput-rumput yang terhampar. Cucu, Toto, dan Kang Tisna mempersiapkan peralatan buat memasak nasi liwet. Lalu Kang Tisna mengajak Cucu mencari air, sementara aku sama Toto membuat tungku perapian. Tak berapa lama Kang Tisna dan Cucu datang membawa jerigen yang masih kosong. Ternyata Kang Tisna dan Cucu tidak berhasil mendapatkan air.
Lalu aku dan Toto berinisiatif yang mencari air ke arah lain. Aku dan Toto berjalan ke rimbunan untuk mencari sumber air tersebut. Saat kami berjalan, tiba-tiba kami bertemu seorang ibu-ibu memakai kebaya dan topi caping khas petani. Si ibu-ibu itu bertanya, "Mau kemana, Jang? Mau kemana, Jang?" tanya ibu-ibu itu. Lalu kami jawab, "Mau mencari air, Bu. Di mana ya?" tanyaku. Lalu ibu-ibu itu menunjukkan ke suatu tempat. "Turun ke bawah." "Itu, Jang, turun ke bawah," ucap si ibu-ibu sambil pergi meninggalkan aku sama Toto. Kami sangat senang sekali, namun kami tidak sempat mengucapkan terima kasih sama ibu-ibu tersebut. Saat aku berbalik ke arah ibu-ibu itu untuk mengucapkan terima kasih, anehnya ibu-ibu tadi sudah tidak ada dan yang ada malah kakek-kakek yang berambut putih yang ketemu dan meminta air pada kami waktu di perjalanan. Kakek itu tersenyum sinis dan lalu pergi. Aku dan Toto benar-benar kaget dengan hal itu. Lalu kami bergegas menuju ke tempat mata air yang ditunjuk nenek-nenek tadi. Rasa takut mulai kami rasakan. Kenapa ibu-ibu tadi berubah menjadi kakek-kakek itu, pikirku dalam hati. Selang beberapa saat, rasa takutku hilang seketika saat melihat aliran air yang sangat jernih di hadapan kami. Kami pun langsung minum sepuasnya dan mengisi jeligen serta botol-botol bekas air mineral yang dibawa Toto. Setelah semua sudah terisi, kami pun bergegas kembali ke tempat di mana Kang Tisna dan cucu menunggu. Mereka terlihat senang melihat aku dan Toto membawa air. Namun anehnya, ketika Kang Tisna dan Toto minum, air tersebut berubah jadi air belerang yang baunya sangat menyengat. Ternyata saat aku mencoba untuk minum, benar, itu adalah air belerang dan sangat menyengat. Aku sama Toto merasakan keanehan itu, karena saat aku dan Toto minum di aliran air itu, rasanya normal, tidak berbau belerang sedikit pun. Akhirnya kami pun batal untuk memasak nasi liwet dan mie instan tersebut. Lalu Kang Tisna merencanakan untuk turun gunung dan pulang, karena kawah yang kami tuju tidak juga ketemu. Entah di mana letak kawah tersebut. Dan hari sudah semakin sore, takutnya kemalaman di jalan. Karena memang kami tidak membawa senter atau penerangan lain selain korek api. Namun sebelum pulang, Kang Tisna mengajak kami semua untuk mandi di aliran air belerang yang aku temukan tadi. Karena memang Kang Tisna mengajak kami ke gunung itu tujuannya untuk mandi di air belerang yang kata orang-orang bisa mengobati penyakit kata-kata yang dialami Kang Tisna. Lalu kami pun berjalan menuju aliran air belerang tersebut. Aku berjalan paling depan karena aku dan Toto yang tahu letak aliran air belerang tersebut. Namun keanehan pun terjadi lagi. Sesampainya di tempat, aku tidak menemukan aliran air yang tadi. Semuanya berubah semak belukar. Disitulah aku lagi-lagi merasakan keanehan. Aku saling bertatapan sama Toto akan kejadian yang kami anggap mustahil. Bulu kuduk pun mulai meremang. Lalu Kang Tisna pun mengajak kami naik kembali ke tempat semula. Saat itu kabut sudah mulai datang. Suasana menjadi gelap. Tak berapa lama hujan pun turun dengan sangat deras. Kami pun terus berjalan setengah berlari untuk mencari tempat berteduh. Setelah mencari tempat berteduh ke sana kemari, akhirnya kami menemukan gubuk atau saung yang cukup aman buat berteduh. Di saung itu ada bekas tungku dan juga kayu bakar. Kami yakin saung atau gubuk itu sering dipakai orang berteduh.
Kami semua merasa senang bisa menemukan gubuk itu di saat kami butuh perlindungan dari air hujan yang cukup deras. Kami semua cuma diam menunggu hujan reda. Namun hari pun berganti malam dan hujan tak kunjung reda. Lalu kami pun sepakat untuk menunggu pagi di sawung itu. Karena untuk turun mustahil karena kami tidak membawa alat penerangan. Lalu kami pun segera membuat perapian di tungku buat memasak nasi liwet dan masak air dari air hujan. Kami semua merasa senang saat itu. Suasana kembali ceria, bercanda, dan saling cerita. Rasa dingin pun hilang, karena selama kami memasak, kami semua duduk mendekati tungku untuk sekedar mengeringkan baju sekaligus menghangatkan badan. Singkat cerita, nasi liwet pun sudah matang dan aku membakar ikan asin buat lauknya. Tiba-tiba kami semua mendengar suara musik gamelan di sela-sela derasnya air hujan. Kami saling bertatapan mendengar keanehan itu. Semakin lama suara itu semakin jelas terdengar. Apa mungkin itu dari permukiman warga yang terbawa angin? Tapi mustahil, karena dari sore suara adzan pun tidak terdengar. Nafsu makan kami semua hilang seketika setelah mendengar suara gamelan itu yang semakin jelas dan mendekat. Tiba-tiba di kejauhan kami melihat cahaya obor yang cukup banyak dan berbaris. Cahaya obor itu semakin mendekat dan suara musik gamelan pun semakin keras. Kami semua panik dan takut melihat segerombolan orang yang berjalan beriringan sambil membawa obor. Dan kami melihat ada seseorang yang ditandu, diikuti orang-orang yang membawa obor tersebut. Kami semua terdiam dan mengintip dari tiang-tiang saung dan pepohonan kecil yang ada di sekitaran saung tempat kami berteduh. Semakin dekat rombongan itu semakin jelas, dan yang ditandu sepertinya perempuan memakai mahkota layaknya putri keraton. Dan semua pengiringnya memakai baju serba hitam. Mereka berjalan melewati kami. Kami semua terdiam, detak jantungku terasa terhenti saat mereka lewat di hadapan kami. Dan semua mata mereka menatap ke arah kami dan terus berjalan. Dan yang bikin aneh, obor-obor itu tetap menyala di derasnya air hujan. Meskipun rombongan itu sudah melewati kami, namun kami tetap diam, merasakan dengan apa yang baru kami lihat. Setelah rombongan itu tak terlihat lagi, barulah kami menghela napas lega. Cukup lama kami semua terdiam tanpa percakapan. Suara air hujan menambah suasana semakin terasa mencekam. Lalu Kang Tisna berbicara dengan suara yang seperti dipelankan. "Terus berdoa. Ayo kita makan liwetnya," ucapnya setengah berbisik. Lalu kami pun makan walau selera makan kami sudah hilang. Dan saat kami makan, kami semua dikejutkan oleh kedatangan si kakek berambut putih tadi yang ketemu di jalan. Si kakek itu berbicara, "Mana bagian kakek? Kakek juga lapar, ingin makan." Kami semua terdiam dan menghentikan makan sambil melihat ke arah si kakek yang tengah berdiri di luar saung di tengah air hujan. Lalu Kang Tisna berbicara dengan nada seolah bergetar. Iya kek, silahkan makan kek," sambil menyodorkan panci berisi nasi liwet dan ikan asin bakar. Si kakek pun mendekat, berjongkok, dan langsung mengambil nasi dari dalam panci dengan tangannya tanpa menggunakan centong. Setelah mengambil nasi, si kakek berdiri lalu melemparkan nasi dari tangannya ke setiap arah. Kami semua hanya diam
sambil memperhatikan gerak-gerik si kakek. Lalu si kakek berkata, "Kalau kalian ingin mandi, mandilah saat fajar, dan pulanglah," ucap si kakek yang penuh misterius itu. Lalu Kang Tisna pun menjawab, "Ya kek." Si kakek terus memperhatikan kami satu persatu. Dan saat si kakek menatap ke Kang Tisna, si kakek berkata, Teruslah bersabar, karena penyakitmu adalah kehendaknya." Kang Tisna terlihat terharu mendengar ucapan si kakek misterius itu. Lalu si kakek berbalik dan pergi meninggalkan kami, lalu menghilang di derasnya air hujan. Kami semua lagi-lagi dibuat terdiam atas beberapa kejadian yang aneh selama kami di Gunung Galunggung tersebut. Singkat cerita, kami pun mengambil posisi masing-masing untuk sekedar memejamkan mata dengan cara menyandarkan tubuh ke tiang-tiang penyangga saung. Kang Tisna masih menyalakan tungku untuk menghangatkan badan. Walau rasa kantuk bergelayut di mata, namun kami tidak bisa memejamkan mata sebentar pun. Kami semua hanya duduk terdiam, tanpa percakapan apalagi candaan. Malam itu terasa sangat panjang dan mencekam. Selang beberapa saat, hujan pun reda. Kegelapan mulai berubah terang dengan datangnya cahaya bulan. Kami merasa sedikit lega sehingga kami bisa melihat pohon-pohon dan ilalang-ilalang di kejauhan yang bergerak-gerak tertiup angin malam. Karena memang setelah hujan reda, angin berhembus cukup kencang, sehingga daun-daun pohon yang saling bergesekan di sekitaran saung. Dan tiba-tiba, pohon yang ada di belakang saung tumbang mengeluarkan suara yang cukup keras. Sebagian dahan-dahannya menimpa saung yang kami tempati. Sontak kami berhamburan keluar dari saung tersebut. Kami semua lagi-lagi dibuat terheran-heran karena kejadian-kejadian seolah terus-menerus menimpa kami. Apakah itu hanya kebetulan atau penguasa Gunung Galunggung tidak suka dengan kedatangan kami? Padahal kami semua tidak melakukan kesalahan atau berbuat tidak baik selama di gunung tersebut, ucapku dalam hati. Lalu Kang Tisna mengajak kembali ke saung menunggu pagi. Kami pun masuk ke saung. Di saung itu sudah ada ranting dan daun-daun dari dahan yang tumbang tadi. Ternyata pohon yang tumbang itu tidak terlalu besar. Kang Tisna pun kembali menambahkan kayu bakar ke tungku supaya ada sedikit penerangan. Selang beberapa saat, keanehan pun terjadi lagi. Tiba-tiba ranting dan daun-daun yang masuk ke saung bergetar-getar, seolah ada yang menggerakkan dari dahannya yang berada di luar saung. Lalu Kang Tisna dan Toto membuat obor dari daun kelapa kering yang ada di saung tersebut untuk melihat apa yang menggerakkan ranting dan daun-daun itu. Takutnya ada ular di dahan tersebut. Setelah obor dari daun kelapa menyala, Kang Tisna dan Toto keluar. Aku dan Cucu mengikuti dari belakang. Alangkah terkejutnya saat kami melihat sosok makhluk menyerupai kuntilanak sedang berdiri di atas pohon yang tumbang. Kami semua teriak melihat sosok tersebut. Kami berhamburan berlari dan sosok itu pun terbang, menghilang entah kemana. Dengan suara cekikikan yang melengking dan sangat menakutkan. Kami semua terus berlari menjauh dari tempat itu sambil sama-sama melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan keras. Kami berlari tak tentu arah. Duri-duri yang melukai kaki kami
tak kami rasa. Dan tiba-tiba cucu terjatuh dan hampir terperosok ke dalam jurang. Kami semua panik. Untungnya Kang Tisna berhasil meraih tangan cucu. Kami semua duduk melepaskan rasa capek karena ketakutan. Dan saat itu Kang Tisna berbicara. Semakin kita takut, besar kemungkinan kita akan celaka. Dan makhluk itu akan senang melihat kita celaka. Ayo, kita lawan rasa takut kita dan kita lawan makhluk itu dengan doa-doa, ucap Kang Tisna dengan emosional. Entah kenapa aku, Toto, dan cucu pun timbul keberanian untuk melawan makhluk berwujud kuntilanak itu. Kami semua sepakat kembali ke saung itu dengan keyakinan doa-doa yang terus kami bacakan. Kami pun berjalan dengan yakin sambil berpegangan tangan menuju ke saung tersebut. Singkat cerita, kami pun sampai di saung itu. Ternyata benar, makhluk itu masih ada dan sedang gelantungan di pohon, dengan posisi kaki di atas dan kepalanya di bawah, hingga rambutnya terjuntai menyentuh tanah. Sesekali dia merangkak ke bawah seolah mau menerkam kami. Kami semua terus bergandengan tangan sambil memandang ke arah makhluk tersebut. Lalu Kang Tisna mengawali doa dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Serempak kami pun mulai membacakan ayat kursi berbarengan dengan keras. Makhluk itu terlihat marah dan gelisah. Makhluk itu meloncat-loncat dari pohon satu ke pohon yang lain. Kami pun semakin keras membacakan ayat kursi. Lalu makhluk itu melompat ke tanah persis di hadapan kami dan merangkak. Aku sempat takut melihat sosok tersebut. Matanya putih, wajahnya putih dan keriput, rambutnya putih, tangan dan kakinya panjang berkuku tajam. Makhluk itu menyeringai seolah mau menyerang kami. Kami semua terus berdoa sampai pada akhirnya si makhluk itu mundur dan merangkak, lalu menggelinjang seperti kesakitan. Dari tubuhnya keluar asap dan berubah jadi gumpalan asap dan lalu hilang. Melihat kejadian itu, aku pun ambruk dalam dekapan dinginnya Gunung Galunggung yang sangat mencekam. Rasa dingin yang menusuk membuat aku tersadar. Lalu aku bangun melihat sekeliling. Ternyata cucu, Toto, dan Kang Tisna pun tumbang. Di situ aku berpikir, apakah kejadian itu mimpi? Samar-samar aku mendengar suara azan dari pemukiman warga. Lalu aku membangunkan Toto, cucu, dan Kang Tisna. Hari pun sudah mulai terang. Dan keajaiban pun kami alami saat melihat aliran air belerang yang ada di dekat saung. Padahal sebelumnya kami tidak menemukan atau melihat aliran air tersebut. Lalu Kang Tisna pun mandi di aliran air belerang tersebut. Aku, Toto, dan cucu hanya duduk di pinggiran aliran air itu sambil tersenyum. Aku menghela napas bahagia karena tujuan Kang Tisna tercapai. Terima kasih Gunung Galunggung karena telah memberi pelajaran yang berharga buat kami. Dan semoga Kang Tisna tidak merasakan gatal-gatal lagi di alam sana, karena Kang Tisna sudah cukup menderita dengan penyakit kulitnya selama hidup di dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kang Tisna meninggal dunia tahun 2010 yang lalu. Penyakit gatal-gatal yang dideritanya tak kunjung sembuh sampai akhir hayatnya. Semoga beliau diberi tempat terindah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Nah, itulah ceritanya pemirsa. Hikmah yang bisa dipetik dari kisah ini adalah perjuangan akan berhasil kalau dibarengi dengan doa.
dan doalah yang mengatasi segala masalah. Pemirsa, sampai ketemu di kisah nyata berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.